pikirannya pikiran syaitoni, bahasanya bahasa syaitoni. Sekali berbicara rusak manusia hidup di dunia. Ide-ide syaitoni, gagasan-gagasan syaitoni. Karena setan yang bersarang di dalam pikirannya. Nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin, menyertai dia kemanapun. Tetapi saya melihat itu masih tidak terlalu bahaya. Yang lebih bahaya, wa innahum la yasuddunahum anis sabil, setan itu akan menyesatkan manusia dari jalan yang lurus. Wa yahsabuna annahum muhtadun, tetapi mereka menduga kalau mereka memperoleh hidayah. Itu yang bahaya. Sudah disesatkan tapi mereka merasa kalau memperoleh hidayah. Lihatlah orang-orang di sekitar kita ini, betapa banyak orang berteriak cinta kepada bangsanya, nasionalis sejati, bumi pertiwi, tetapi menjual bangsanya, menjual negaranya. Bapak-bapak dan saudara sekalian, ini cinta kepada bangsanya ini. Hati-hati cintanya menjadi pertanyaan munkar dan nakir. Cintanya itu bukan cinta masang bendera, itu terlalu sederhana. Pertanyaan munkar dan nakir. Maka itu hati ini mesti dilihat dengan baik, ya. Kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di hati mereka itu ada penyakit. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati kita. Saya tidak punya pretensi apapun. Saya hanya berdoa kehadirat Allah. Mudah-mudahan kita ini diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan fala tuzakku anfusakum. Jangan pernah membaikkan diri sendiri. Tuhan yang tahu siapa yang takwa di antara kita ini. Tetapi sharing seperti ini mengingatkan saya, terutama mengingatkan diri saya. Ya, kalau perbuatan jelek itu diteruskan, kemudian hati ini menjadi keras. Dan bahasa itulah yang digunakan di dalam Al-Quran. Thumma qasat qulubukum fahiya kal hijarah au asyaddu qaswah. Nanti kalau kamu lakukan itu terus menerus, nanti hatimu itu membatu, lebih keras dari batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita bisa bersama-sama hadir dalam majelis yang mulia ini untuk sekali lagi menunaikan salat Jumat bersama-sama. Kita berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa taala, semoga semua yang kita lakukan ini bisa diterima oleh Allah sebagai langkah-langkah kita mendekatkan diri kepadanya. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, seraya senantiasa berdoa agar keimanan, ketakwaan, keislaman yang ada di dalam hati kita tetap bersemayam di dalam hati kita sampai akhir hayat meninggalkan badan kita. Ayat yang saya baca tadi adalah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad, dan seyogyanya setiap orang mempersiapkan apa yang akan dibawanya esok hari. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirun bima ta'malun, sesungguhnya Allah mengetahui apa saja yang kau lakukan. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum, dan janganlah engkau menjadi orang-orang yang melupakan Allah sehingga Allah membuat mereka lupa atas diri mereka sendiri. Ulaika humul fasiqun, mereka itulah orang-orang yang fasik. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Tidak sama penghuni neraka dan penghuni surga itu.
Ashabul jannati humul faizun. Penghuni surga itulah orang-orang yang sukses. Kita berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa taala, semoga kita dijadikan oleh Allah para penghuni surga yang sukses itu. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Materi kita pada hari ini insyaallah tentang peran hati di dalam dilema moral. Manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghuni bumi ini diberi oleh Allah peranti-peranti agar perjalanan hidupnya menjadi perjalanan yang baik. Di antara peranti yang istimewa yang diberikan oleh Allah kepada manusia ini adalah peranti tentang akal. Tetapi hari ini kita tidak akan membahas tentang akal, insyaallah pada kesempatan yang lain. Akal kita ini bisa menunjukkan ketika kita diberi pengetahuan tertentu kemudian kita bisa mengerti. Tetapi mampukah akal kita ini menunjukkan mana yang hak, mana yang batil ketika kita berada di dilema moral? Ya. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kasih kepada manusia ini memberi peranti kepada manusia untuk menjalani hidupnya ini dengan baik. Dan manusia ini adalah makhluk moral. Manusia yang mengenal tentang yang hak dan yang batil, tentang yang benar dan yang salah. Dan untuk itu Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan kita di dalam kesulitan untuk bisa mengerti mana yang hak, mana yang batil. Diberi kita oleh Allah sesuatu yang lain. Nah, apa yang sesuatu yang lain ini mungkin bahasa sederhananya atau bahasa mudahnya adalah hati. Hati. Ya. Membahas tentang hati ini tidak mudah, pasti tidak mudah. Bahkan ada sesuatu yang menarik ini bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, bahwa ketika kita berbicara tentang hati itu ada terminologi atau istilah yang luput, istilah yang tidak kena. Karena di dalam bahasa Al-Quran, di dalam bahasa Arab, kalau dikatakan al-qalb itu artinya jantung, sama dengan bahasa Inggris heart, itu jantung, bukan hati. Tetapi sudah diterjemahkan secara nasional hati. Di terjemahan Al-Quran Departemen Agama juga diterjemahkan dengan hati. Tetapi sebetulnya ayatnya itu mengatakan jantung. Tidak masalah, sudahlah kita anggap saja sudah betul. Kita anggap saja sudah betul. Tetapi sebenarnya kalau di dalam bahasa Arab, kalau hati itu kabit, dalam bahasa Inggris hati itu liver, bukan heart. Heart dalam bahasa Inggris itu artinya jantung. Ya. Nah, hati ini adalah punya pengertian tertentu, ya. Bahkan punya nalar tertentu. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian yang pernah sekolah di SMA, insya Allah pernah mengenal ada seseorang filosof yang terkenal, ahli matematik yang bernama Pascal. Masih ingat bapak-bapak ya? Blaise Pascal, segitiga Pascal, dalam kurung A plus B pangkat 3, A pangkat 3, 3A kuadrat B, 3AB kuadrat plus B pangkat 3. Koefisien itu atau parameter itu, koefisien itu adalah ditemukan oleh seseorang yang bernama Pascal. Kebetulan seorang filosof bangsa Perancis. Ini ada kata-katanya yang menarik, yang sering dikutip di dalam buku-buku filsafat. Kalau di dalam bahasa Perancis bahasanya begini, le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. Artinya dalam bahasa Indonesia, hati ini punya nalar yang nalar tidak bisa mengerti. Hati punya nalar. Maka di dalam Quran kan ada qulubun la yaqiluna biha. Hati tapi tidak bisa berpikir. Ada bahasa begitu. Nanti kita akan lihat. Maka untuk menjadikan kita sebagai makhluk moral ini kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala hati. Di mana letaknya hati itu? Ya, oh ini sulit lagi. Bahkan wallahu alam mungkin hati itu ya pikiran kita ini ya. Ada bagian daripada otak manusia ini yang dinamakan limbic system, itu yang penuh dengan emosi-emosi itu. Bagian tertentu di dalam otak manusia ini. Apakah hati kita ini jantung yang berdegup ini? Jantung yang berdegup ini. Ya, para ulama-ulama salaf seringkali mengatakan hati ini ya jantung ini. Bahkan ada yang mengatakan di dalam bagian hati itu ada bagian tertentu di dalamnya, bagian kecil. Disitulah pusat segalanya itu, the seat of understanding. Di situ tempatnya. Nah, tetapi kalau sekarang agak sulit itu menjawab seperti itu, agak sulit. Karena apa? Di dalam kemajuan teknologi termasuk transplantasi jantung, di mana jantung orang lain bisa dipindahkan ke orang lain. Di mana itu roh itu? Agak sulit. Tetapi yang saya lihat begini,
Nah ini insya Allah bapak-bapak mudah-mudahan sepakat dengan saya. Di mana hati itu, bagaimana bentuknya, apakah dia secara fisik ada, material atau non material? Oh itu saya pernah kebetulan berdiskusi dengan beberapa orang teman, dan setelah sekian jam untuk tanya apakah hati itu material atau non material, ternyata kita juga tidak sepakat setelah sekian jam, karena memang tidak mudah. Maka itu barangkali kita tidak akan membahas tentang material non material, tetapi saya akan mengajak bapak-bapak dan saudara sekalian, mari kita pikirkan bersama tentang suara hati. Ya, conscience di dalam bahasa Inggrisnya. Suara hati. Bapak-bapak pernah enggak mendengar suara hati? Pasti pernah, pasti. Tidak ada seorang pun yang dibiarkan oleh Allah tidak mendengar suara hati. Pasti. Kapan munculnya? Kapan munculnya suara hati? Biasanya itu bukan kalau bapak punya urusan transaksi bisnis, ya, atau kecuali kalau pada saat tertentu. Bukan pada saat mengerjakan soal-soal matematika, bukan di situ keluarnya. Tapi keluarnya suara hati itu ketika kita berada pada dilema moral. Ada yang hak, ada yang batil. Dia muncul. Crystal clear, suaranya jelas. Asal mau didengar. Kalau tidak didengar suaranya hilang. Kalau didengar suaranya akan muncul setiap saat kita berada di dilema moral. Bapak pernah melakukan sesuatu yang tidak baik kemudian sedih. Ada yang perih, ada yang sakit. Wallahu a'lam sakitnya itu di mana? Mungkin cuma masalah kelenjar, tetapi ada yang sakit di dalam sini. Ya, ada yang sakit. Ada yang bilang, "Hei, kamu sudah melakukan sesuatu yang tidak benar." Pernah enggak dengar suara itu? Pasti pernah. Itulah kelengkapan kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa laqad darabna li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Digiring nanti ke neraka jahanam katsiran minal jinni wal ins, banyak dari jin dan manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha, punya hati tapi hatinya tidak bisa mengerti. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, punya mata tetapi matanya tidak bisa melihat. Walahum adhanun la yasma'una biha, punya telinga tetapi tidak bisa mendengar. Ulaika kal an'am, kata Allah, mereka itu seperti ternak. Balhum adhal, malah lebih sesat lagi. Ulaika humul ghafilun. Kenapa demikian bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian? Kalau ada seseorang yang tidak punya peta dan dia tersesat, orang masih bisa memaafkan. Jadi kalau binatang itu tersesat, kita bisa maafkan karena dia tidak punya peta, tidak diberi oleh Allah kemampuan hati, tidak diberi kemampuan pikiran. Tetapi kalau manusia yang diberi oleh Allah peta, diberi kompas, kemudian dia tersesat, ulaika kal an'am bal hum adhal, mereka lebih sesat dari binatang itu. Ya, hati kita ini mesti dijaga, ya, mesti dijaga karena dia ini bisa menunjukkan ketika kita berada di dilema moral. Tetapi hati ini kadang-kadang mengalami kerusakan. Dikatakan di dalam Al-Quran, kalla barrana ala qulubihim bima kanu yaksibun. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari penyakit hati. Maksiat itu membuat hati kita ini berkarat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadisnya, ketika seseorang berbuat dosa, maka hatinya yang tadi putih akan tertutup dengan noda hitam. Ketika dia berbuat dosa lagi, maka akan tertutup dengan hitam, overlapping, bertumpuk satu dengan yang lain. Kemudian ketika itu dia sudah tidak bisa lagi membedakan mana yang hak, mana yang batil. Perhatikan di sekitar kita, perhatikan di sekitar kita. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang sudah berbuat sesuatu yang munkar tetapi merasa baik karena hatinya tidak tahu. Bapak-bapak dan saudara sekalian pernah lihat ada orang berdiri di atas forum di Indonesia ini, pernah lihat berdiri di atas forum seperti saya yang kemudian mengatakan, aku ini yang merusak di bumi pertiwi yang tercinta ini. Pernah dengar? Tidak pernah. Wa idz qalu lahum la tufsidu fil ard, kalau dikatakan kepada mereka janganlah engkau merusak di muka bumi, apa jawaban? Qalu innama nahnu muslihun. Kalau dikatakan kepada mereka janganlah engkau merusak di muka bumi, mereka akan mengatakan kami orang-orang yang soleh.
Kita berdoa ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bukan tipe seperti itu. Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Aku beritahu kamu siapa orang yang paling rugi amalnya. Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Tetapi mereka menduga kalau mereka berbuat baik. Mereka itu sesat dalam kehidupan dunia. Mereka menduga kalau mereka berbuat baik. Hatinya tidak mampu lagi menunjukkan mana yang hak, mana yang batil. Saya sering mengistilahkan hati ini adalah padang Kurusetra, pertempuran antara yang hak dan yang batil. Ini pertempuran antara malaikat dan syaitan. Malaikat di sisi dan syaitan di sisi yang lain. Pertempuran perennial war, everlasting war, yang tidak pernah berhenti, perang terus menerus. Ketika Bapak mau berbuat baik, pasti ada suara setan di dalamnya. Nggak usah, kalau sedekah itu nggak usah banyak-banyak. Yang penting itu ikhlas. Bahasa-bahasa cerdas seperti itu. Tapi ada malaikat yang juga mengatakan kepada kita, berbuatlah yang baik sebanyak mungkin. Apa fungsi kita sebagai manusia di dunia? Melakukan pemihakan. Kalau Bapak memihak kepada malaikat, maka malaikat akan bersarang di dalam hati kita, yang setiap saat pasti menyuarakan dengan suara yang lantang, jangan lakukan itu, jangan lakukan itu. Tetapi kalau kita memihak setan, kemudian kita menikmati kehadirannya. Berbuat maksiat terasa nikmat, berbuat baik terasa hambar. Ya, maka itu di dalam Al-Quran ada ayat, wa man ya'shu an dzikrir rahman, wa man ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin wa innahum la yasuddunahum 'anis sabil wa yahsabuna annahum muhtadun. Dan siapa yang berpaling dari mengingat Allah, kami utus kepadanya setan, fahuwa lahu qarin, menyertai kemanapun dia pergi. Pikirannya pikiran syaitoni, bahasanya bahasa syaitoni. Sekali berbicara rusak manusia hidup di dunia. Ide-ide syaitoni, gagasan-gagasan syaitoni. Karena setan yang bersarang di dalam pikirannya. Nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin, menyertai dia kemanapun. Tetapi saya melihat itu masih tidak terlalu bahaya. Yang lebih bahaya, wa innahum la yasuddunahum 'anis sabil, setan itu akan menyesatkan manusia dari jalan yang lurus. Wa yahsabuna annahum muhtadun, tetapi mereka menduga kalau mereka memperoleh hidayah. Itu yang bahaya. Sudah disesatkan tapi mereka merasa kalau memperoleh hidayah. Lihatlah orang-orang di sekitar kita ini, betapa banyak orang berteriak-berteriak cinta kepada bangsanya, nasionalis sejati, bumi pertiwi, tetapi menjual bangsanya, menjual negaranya. Bapak-bapak dan saudara sekalian ini cinta kepada bangsanya ini. Hati-hati cintanya menjadi pertanyaan munkar dan nakir. Cintanya itu bukan cinta masang bendera, itu terlalu sederhana. Pertanyaan munkar dan nakir. Maka itu hati ini mesti dilihat dengan baik. Ya. Kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di hati mereka itu ada penyakit. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati kita. Saya tidak punya pretensi apapun. Saya hanya berdoa ke hadirat Allah, mudah-mudahan kita ini diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan fala tuzakku anfusakum, jangan pernah membaikkan diri sendiri. Tuhan yang tahu siapa yang takwa di antara kita ini. Tetapi sharing seperti ini mengingatkan saya, terutama mengingatkan diri saya. Ya, kalau perbuatan jelek itu diteruskan, kemudian hati ini menjadi keras. Dan bahasa itulah yang digunakan di dalam Al-Quran. Tsumma qasat qulubukum, tsumma qasat qulubukum fahiya kal hijarah au asyaddu qaswah. Nanti kalau kamu lakukan itu terus menerus, nanti hatimu itu membatu, lebih keras dari batu. Wa inna minha lama yatafajjaru minhul anhar, karena dari batu itu, wa inna minal hijarah lama yatafajjaru minhul anhar, dari batu itu kadang-kadang keluar air. Bapak lihat kadang-kadang batu yang membelah kemudian keluar air. Sedangkan hati kita ini yang keras. Barangkali itu ada ibarat sedikit. Dari batu bisa keluar air, dari kita bisa tidak keluar. Ada istilah bahasa Indonesia mata air, ada air mata.
Dari batu bisa mengeluarkan mata air. Kita ini bisa tidak mengeluarkan air mata? Bisa tidak kita mengeluarkan air mata? Karena apa? Karena hati kita itu adalah hati yang lembut, minta dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau tidak, hati kita menjadi keras. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, bencana yang besar, ya, azab yang besar. Bencana yang besar itu bukan seperti COVID seperti ini. Ya, ini bencana, ini malah petaka, musibah. Kita berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita diselamatkan, wal mukminin wal muslimat, dan semua manusia di dunia. Mudah-mudahan kita segera dientas dari musibah yang seperti ini. Saya tidak mengatakan ini bukan musibah, ini musibah pasti. Tetapi musibah seperti ini tidak bisa dibandingkan dengan musibah ketika hati manusia itu sudah rusak. Ya. Ketika hati sebuah bangsa itu sudah rusak, hatinya sudah rusak, itu musibah yang membetulkan bukan setahun 2 tahun, Pak, 1 generasi belum tentu bisa betul. Bapak perhatikan manusia sekarang ini yang ada di luar. Bapak perhatikan cara mereka berkendaraan. Bapak lihat sikap mereka, beringas. Mana hati welas AC itu, hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mana itu? Itu musibah besar. Kalau hati welas AC ini sudah diangkat dari jiwa manusia, musibah besar, hancur manusia di dunia ini. Dan kenyataannya seperti sekarang. Bapak lihat kesulitan-kesulitan di dunia ini karena apa? Karena hati manusia sudah rusak. Kenapa ada manusia kelaparan di dunia? Wajar tidak manusia kelaparan di dunia? Tidak wajar. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan manusia yang butuh makan, Tuhan pasti menyediakan makanannya. Hukum Allah tidak akan pernah luput. Kalau Tuhan menyediakan manusia itu butuh air, Tuhan akan menyediakan air. Butuh selulus, kasih selulus. Butuh vitamin, kasih vitamin. Kenapa kok manusia kekurangan makan? Karena ada manusia-manusia yang serakah, manusia yang mengambil jatah orang lain, manusia-manusia penjajah, termasuk yang datang ke Indonesia dan menjajah, mengambil harta kekayaan Indonesia. Akibatnya orang jadi sulit. Yang mestinya rencana yang maha kuasa tidak seperti itu. Mudah-mudahan kita diberi hati yang lunak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hati yang bisa mencintai bangsanya, hati yang bisa mencintai umatnya, hati yang bisa mencintai orang-orang yang tertindas. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruh, innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa mawalah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Marilah pada khutbah yang kedua ini kita berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dahului dengan salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ini kali yang pertama saya khutbah di masjid ini, sehingga saya perlu mengingatkan para jamaah. Nanti saya akan mengatakan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu wa sallimu taslima. Pada saat itu antum semua semestinya membaca salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu perintah. Ya ayyuhalladzina amanu sallu, berikan salawat. Nah, kita dahului doa kita dengan salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan penuh keyakinan salawat kita disampaikan kepada Rasul, dan dengan penuh keyakinan Rasul akan membalas salawat kita itu. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat ya ghafirid dhunubi was sayyi'at. Rabbana zalamna anfusana wa lan taghfir lana wa tarhamna lanakunanna
minal khasirin. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rasulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana hab lana hukman wa hilna bis salihin waj'alna min warathati jannatin na'im. ولا تخزنا يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ربنا حبب لنا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره لنا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wastaghfiru yaghfir lakum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.